Oke, kita ketemu lagi di video kali ini adalah metode mencari cuan di kripto. Saya akan jelaskan dikit sih, ada apa aja sih cara cari cuan di kripto tuh, gimana cara kerjanya, sepintas aja ya. Ada yang namanya trading dan investasi. Pokoknya ini dua-duanya adalah aktivitas yang bisa dilakukan di berbagai kelas aset ya. Kita perlu ada mindfulness ya untuk perencanaan yang tepat mengenai seberapa besar dana yang dipakai untuk investasi, dipakai untuk trading, untuk jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, itu kita harus sangat mindful. Sebenarnya trading dan investasi sendiri saya akan membagi menjadi beberapa kategori. Pertama berdasarkan waktu, kedua berdasarkan aset yang ditransaksikan. Berdasarkan waktu, ada investing atau kalau di kripto biasanya hodl ya. Lalu ada position holding, swing trading, day trading, dan scalping. Kalau aset yang ditransaksikan, ada spot trading dan derivative trading. Gampangnya investasi itu atau investing putar uang tanpa rentang waktu tertentu. Biasanya ini sepanjang aja, panjang aja, berapa tahun, berapa bulan, berapa dekade bisa 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 jadi, atau nanti pas diambil pas lagi butuh duit gitu aja. Nah, contohnya ya udah, kalau investasi kan kayak beli rumah nanti jual 10 tahun lagi, atau beli saham tertentu dijual lagi nanti 9 tahun lagi dan segala macam lah. Contohnya kalau investasi ya kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang beli kripto, beli Bitcoin di 2019 awal, lalu dijual di mungkin 2021. Ini kan udah termasuk investasi yang sangat sukses ya. Karakteristik dari investasi adalah ini mode yang paling santai, tapi memang perlu kesabaran riset yang mendalam tentang hal-hal fundamentalnya di luar price action ya, gitu. Nah, berikutnya kita turun dikit ke sedikit lebih sebentar ya. Namanya position holding. Pokoknya rentang waktunya cukup panjang, tapi biasanya masih di bawah 1 tahun. Biasanya quarterly basis atau semester basis gitu ya. Kita membeli aset kripto dan jual lagi satu quarter berikutnya atau satu semester berikutnya gitu. Nah, contoh-contohnya mungkin beli di bulan Januari itu kuartal satu, jual di bulan Juni karena udah mau ke kuartal 3 kayak gitu ya. Biasanya ini yang saya perhatiin, position holding kayak gini itu dilakukan oleh fund manager atau berbagai institusi gitu. Dan ini kita perlu namanya pengetahuan mengenai makro dan fundamentalnya lebih banyak daripada price action ya. Kita mungkin perlu juga pengetahuan tentang technical analysis dibandingkan investasi. Berikutnya ada namanya swing trading. Swing trading ini rentang hold posisi dari beberapa hari sampai beberapa minggu gitu ya. Contoh swing trading adalah beli Bitcoin hari Senin, jual minggu depan. Ya, biasanya profitnya ya nggak segede kalau kita investasi jangka panjang gitu ya. Paling 25% misalkan nih. Ini berapa? 14 hari 25% nih contohnya. Karakteristiknya ya cukup ada kesabaran dan kita agak agak harus lebih dalam ya pengetahuan tentang price actionnya. Menurut saya pribadi, swing trading ini cocok untuk yang bukan full time trader untuk sarana belajar dulu karena ini resikonya relatif lebih rendah gitu, menurut saya. Nah, intermezzo dikit, investasi, position holding dan swing trading itu biasanya digunakan oleh yang duit-duitnya gede. Institusi, hedge fund, individu bermodal besar. Kenapa? Karena duit mereka banyak, mereka nggak bisa sembarangan bermain di volatilitas yang terjadi dalam satu hari. Mereka harus cukup lama untuk menunggu konfirmasi-konfirmasi yang ada gitu. Kita turun lagi, ada yang namanya day trading. Ini ya hold posisinya beberapa jam. Biasanya dilakukan di hari yang sama ya. Ya mungkin bisalah ada 2-3 hari. Tapi pada dasarnya dilakukan di hari yang sama untuk open dan close posisinya. Itu day trading. Contohnya ya beli Bitcoin jam 7 pagi, dijual nanti malam jam 10 gitu. Atau dijual nanti siang, habis makan siang. Biasanya channel-channel memberikan apa setup trading ya. Karakteristiknya, day trading itu lebih dominan menggunakan technical analysis ya. Tapi secara psikologis perlu manajemen resiko yang tepat dan mental yang terjaga ya. Dan biasanya day trading ini banyak yang memakai leverage atau tradingnya trading derivatif. Berikutnya yang paling kecil ada scalping. Itu metodenya hit and run.
Nahan posisinya bentar, ya skala detik, menit, atau ya maksimal 1-2 jam lah. Contoh scalping beli Bitcoin jam 7, dijual jam 7 seperempat gitu. Profitnya paling berapa sih? 0,1% atau berapa gitu. Dan ini biasanya sangat cukup cukup banyak menggunakan leverage ya. Karena profitnya cuma dikit atau pergerakan harganya cuma dikit, ya akhirnya eh, harus dikali dengan namanya leverage gitu. Nah, scalping sendiri sangat dominan menggunakan price action dan volatility, dan menurut saya resikonya paling besar dan beban mental paling berat ya. Tapi menurut saya scalping itu sarana belajar yang bagus. Mungkin kita bisa gunakan akun demo atau uang dingin ini untuk nambah jam terbang untuk scalping itu. Ini sarana latihan yang bagus ya. Nah, berikutnya berdasarkan aset yang diperdagangkan. Pertama ada spot trading ya. Ya udah, memperdagangkan langsung aset yang dimiliki di pasar atau bursa tanpa leverage. Ini contohnya jual beli saham, jual beli kripto yang spot, atau beli batangan emas atau barang-barang lainnya ya. Ya, ilustrasi gampangnya ya udah beli beli saham, kalau harganya naik 10% ya kita profit 10% gitu. Kalau yang populer di dunia kripto, dan ini juga di forex juga, ini namanya futures atau derivatif ya. Kita jual beli kontrak dari perbedaan harga dan menggunakan leverage atau pengali. Nah, contohnya di derivatif saham atau di forex kayak XAU, GBP itu hampir semua itu derivatif ya kalau di platform-platform forex ya. Di kripto juga, ada Bybit, Binance Futures dan segala macamnya. Contoh ini kalau misalkan di forex gitu ya, di platform MT4 kita masuk beli emas misalkan, naiknya cuma 1%, tapi profitnya bisa $1.000 gitu, tergantung jumlah lot yang dipakai. Terus saja ini yang high risk high reward, tapi nah dengan derivatif pun eh, harga turun kita masih bisa untung. Ada fitur namanya short atau jual kosong. Dan tentu saja dengan ini untung ruginya berkali-kali lipat ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan apa itu long sama short. Long itu ya pokoknya beli aset untuk dijual dengan harganya turun, dengan harganya akan naik ya. Pokoknya kalau harganya naik dia kita profit, kalau harganya turun kita loss, yaitu long ya. Kebalikannya short itu istilahnya jual kosong. Nah, harga turun kita profit, harga naik kita loss. Kok bisa? Mekanismenya gini, broker atau platform ya, itu punya aset. Asetnya misalkan Bitcoin. Nah, si trader itu yakin bahwa Bitcoin akan turun. Nah, kita pinjam aset dari broker itu, lalu kita jual saat itu juga. Dijual. Harapannya harga turun kan? Jual. Nah, kalau misalkan harganya turun, pas nanti udah selesai turun, kita beli balik nih asetnya dengan harga yang lebih rendah. Nah, ya udah, kita beli. Harga yang lebih rendah, asetnya dibalikin ke broker. Kalau asetnya dibalikin ke broker, selisihnya berarti buat tradernya dong. Tradernya cuan, gitu. Tapi ya kebalikannya juga berlaku, kalau naik, ya mau nggak mau, di suatu saat dia harus beli balik si asetnya tersebut, si tradernya ini. Jadi dia akan tekor, gitu. Lalu di derivatif juga ada yang namanya leverage ya, pengali ya. Pengali resiko dan pengali reward ya. Bisa ada dalam tanda kutip kita tuh kayak minjem duit dari broker ya. Ilustrasinya, misalkan nih, dana trading kita ada $1.000, harga kriptonya $1.000, lalu tapi kita beli dengan leverage 10 kali lipat. Maka, kalau harganya naik 100, harusnya idealnya kita profit 10%. Tapi karena kita pakai leverage 10x, 10 kali, profitnya jadi 1.000 atau 10 kali 10%. Gitu. Duit kita harusnya tadinya 1.100 ya kalau pakai spot ya. Kita jadi cuan 1.000 jadi 2.000. Sama kalau harganya turun $50 aja. Harusnya kita lossnya cuma 50 atau 5%. Tapi jadi loss 500 karena kita pakai leverage 10 kali. Ya udah, hilang dana kita. Ini ilustrasi ini tidak menghitung fee ya. Dan kalau di leverage ini ya, kalau kita sudah rugi melebihi batas tertentu, kita posisi akan ditutup paksa dengan lossnya tadi. Eh, Kalau di beberapa platform kripto namanya likuidasi gitu. Jadi hati-hati, pokoknya ini saya warning ya, memakai leverage itu bisa membuat dana trading habis dalam sekejap.
Berikutnya habis trading ada airdrop, pokoknya bagi-bagi kripto gratis untuk melakukan kegiatan marketing secara gratisan. Nah, ngapain sih bagi-bagi kripto gratis? Emang untungnya apa? Karena industri kripto itu sangat kompetitif, jadi banyak project berusaha mendapatkan user ya dengan berbagai iming-iming ya, dikasih ini, dikasih itu gitu kan. Terus ya pada dasarnya user diminta untuk memasarkan atau misalkan dikasih tugas lain lah. Pokoknya user itu dikasih harus mensupport si kriptonya tersebut, kripto yang baru dibikin gitu. Biasanya tugasnya mulai dari follow Twitter atau tes jaringan, melakukan transaksi, promosi dan lain-lain lah pokoknya lah. Terus dibagikan lah imbalannya. Imbalannya itu kriptonya. Nah, kita bisa jadi airdrop ini kan jadi kita cuma modal kerja, terus kita jadi dapat kripto. Nah, kriptonya ini bisa jadi suatu saat naik gede, bisa jadi enggak. Tapi anyway, ini udah menjadi sebuah metode yang cukup rendah risiko ya kalau dari segi keuangan ya. Tapi ya aset kriptonya tadi bisa gagal, bisa nggak bernilai gitu. Yang dikasih bisa jadi proyeknya gagal. Contoh, airdrop yang sukses dan legendaris ini Uniswap. Cuman dengan pernah bertransaksi di Uniswap, kita waktu itu orang-orang pada dapat token Uni yang kurang lebih harganya kurang lebih $1.200 ya. Lumayan. Lalu ada juga sistem earn. Ini sistem seperti tabungan atau deposito yang ditawarkan oleh beberapa exchange. Gampangnya sih ya cuman kunci aset kriptonya lalu tambahan atau bonus atau interest ya dengan kripto yang sama. Contoh ada Binance Earn. Lalu ya tapi resikonya memang kalau dari sini sebelum periode kunci itu selesai, harga asetnya turun. Jadi pas kita udah ngambil asetnya nambah tapi harganya turun. Resikonya gitu. Lalu ada juga yield farming dan staking, ini di decentralized finance. Pokoknya ini memanfaatkan protokol decentralized finance ya, biar kita bisa mendapatkan cuan. Versi gampangnya, versi sederhananya, farming itu mengunci dua jenis kripto untuk mendapatkan sebuah token dari DEX atau Decentralized Exchange. Kalau staking ya mengunci satu jenis kripto untuk mendapatkan kripto lainnya, atau bisa jadi kripto yang sama. Nanti konsep ini akan dikenalkan setelah kita menelaah konsep DeFi dan setup wallet yang lebih dalam ya. Nah, setiap metode sendiri saya memberikan risk profile yang menurut saya ya, ini menurut saya cukup cukup akurat ya. Pada dasarnya melakukan scalping derivatif itu adalah yang resikonya paling besar. Saya kasih 100 nih, karena benar-benar resikonya paling tinggi. Scalping yang spot juga resikonya paling tinggi. Nah, kita harus pastikan kita cocoknya di mana ya, dari cara-cara mendapatkan kripto ini tadi. Ada banyak, mungkin untuk teman-teman yang profil risikonya rendah, saran saya sampai sini juga udah. Sebenarnya ini yang sampai sini aja udah cukup bikin cuan gitu loh. Dari spot investment aja atau earn aja juga udah lumayan gitu. Kalau ngambil ide sampai trading derivatif ya hati-hati gitu. Nah, airdrop saya kasih resiko relatifnya 1 sampai 5 rendah karena ini dari sisi uang ya, kita nggak akan butuh banyak uang dan mungkin nggak butuh gitu. Kita cuma butuh tenaga sama waktu dan internet lah, kayak gitulah. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya.